Haleluya. Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21. Ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-27 saya bacakan saudaraku. Mari simak, mari perhatikan demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudaraku sekalian, benarkah orang-orang Farisi, benarkah ahli-ahli Taurat, tua-tua agama Yahudi tidak mengetahui dengan kuasa apa Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu yang dilakukannya? Apakah mereka benar tidak mengetahui dengan kuasa apakah Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat dan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya? Benarkah mereka tidak tahu? Benarkah mereka tidak paham? Benarkah mereka tidak mengerti? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, berdasarkan standar atau ukuran pemahaman yang mereka miliki sebagai tua-tua Yahudi, sebagai ahli-ahli Taurat, sebagai orang-orang Farisi, seharusnya mereka sudah mengetahuinya tanpa harus dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Kenapa demikian saudaraku sekalian? Sebab sesungguhnya bagi mereka ada pengetahuan tentang hal-hal. Ya, bagi mereka ada pengetahuan tentang hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Ada pengetahuan tentang hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang nabi, dan ada pengetahuan tentang hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang Mesias yang mereka tunggu, yang mereka nantikan di dalam kehidupan mereka. Jadi sebetulnya ada pengetahuan di dalam diri mereka, di dalam hidup mereka, di dalam pikiran mereka tentang hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya, oleh orang-orang biasa. Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang nabi. Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang Mesias. Sehingga saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan melihat segala hal yang dilakukan oleh setiap orang, oleh setiap pihak
yang ada di hadapan mereka pada saat itu. Tanpa harus bertanya, saudaraku sekalian, mereka ini seharusnya sudah mengetahui ini pekerjaan siapa, ini yang bisa melakukan ini siapa. Kalau ada pekerjaan seperti ini, sesungguhnya atas kuasa apa, atas otoritas apa seseorang melakukan pekerjaan seperti ini. Bagi mereka ada pengetahuan bahwa manusia biasa, manusia awam, orang awam tidak bisa atau tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan nabi. Dan seorang nabi, saudaraku sekalian, tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan Mesias. Jadi sebetulnya sudah jelas. Kalau yang seperti ini Samuel pelakunya. Karena memang Samuel hanya bisa melakukan ini. Kalau yang seperti ini, Mr. Agus yang bisa melakukannya. Pasti dia yang melakukannya. Karena ini tidak mungkin dilakukan oleh Samuel. Kalau yang seperti ini, pasti Ronald yang melakukannya. Karena hanya Ronald yang bisa melakukan hal seperti ini. Samuel, Mr. Agus tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Jadi sebetulnya sudah ada batasan pemahaman. Tanpa harus bertanya. Tanpa harus bertanya. Karena itu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Seharusnya bagi mereka sudah jelas. Dengan otoritas siapa Tuhan Yesus melakukan mujizat. Seharusnya bagi mereka sudah jelas. Dengan kuasa apa Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dan bukan hanya itu kekasih-kekasih Tuhan. Tetapi bahkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua agama Yahudi itu seharusnya sudah tahu respon apa yang harus mereka berikan. Baik kepada Tuhan Yesus maupun kepada Allah. Yaitu Allah mereka, Allah Israel. Setelah mereka melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi seharusnya bukan hanya sekedar tahu. Ketika melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak seharusnya sekedar tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan itu dengan otoritas Allah Israel. Tetapi lebih daripada itu, setelah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, setelah melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, seharusnya saudaraku sekalian, bangsa Israel, tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sudah seharusnya mampu memberikan respon yang baik, respon yang seharusnya kepada Tuhan Yesus maupun kepada Allah Israel. Harusnya sudah tahu. Harusnya sudah mengerti. Dengan melihat ini pasti pekerjaan Tuhan. Dengan melihat seperti ini pasti Allah Israel, Allah kita yang melakukan ini. Dan bukan hanya itu. Setelah melihat sesuatu terjadi, dilakukan hanya oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk melakukannya. Maka seharusnya sudah terbangun sikap kepada Tuhan. Sudah terbangun respon kepada Tuhan. Lewat apa yang dilihat, lewat apa yang disaksikan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi ini adalah gambaran dari keadaan banyak orang Kristen di segala tempat. Di mana karya-karya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah nampak dan terlihat jelas di mata mereka. Sama sekali saudaraku sekalian tidak membuka pengertian, tidak membuka pemahaman mereka akan Tuhan dan kehendaknya. Ini juga gambaran dari kehidupan banyak orang-orang Kristen di segala tempat dan dalam segala keadaan. Yang setelah melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yang di mata mereka jelas nampak apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi semua itu tidak pernah membangun kesadaran mereka
tentang bagaimana seharusnya mereka memperlakukan Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi ini, agama Yahudi ini adalah gambaran dari kehidupan banyak orang Kristen di segala tempat dan di segala zaman. Melihat pekerjaan Tuhan. Di mata mereka nampak apa yang Tuhan lakukan. Di mata mereka nampak apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, semua itu tidak pernah membuka pengertian mereka tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Bahkan saudaraku sekalian, semua itu sama sekali tidak pernah membangun kesadaran di dalam diri mereka tentang bagaimana seharusnya mereka memperlakukan Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, kita perlu belajar. Kita perlu belajar dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi ini. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Apa yang Tuhan perlihatkan tidak pernah menyentuh. Apa yang Tuhan lakukan tidak pernah menyentuh. Apa yang terjadi di dalam hidupnya tidak pernah, saudaraku sekalian, sebagai sarana bagi mereka untuk berperkara di hadapan Tuhan, untuk mencari tahu apa yang Tuhan mau atas hidupnya. Kenapa bisa seperti ini? Sekali lagi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin sadarkan kita. Ini semua adalah gambaran dari kehidupan banyak orang Kristen hari-hari terakhir ini. Banyak orang-orang Kristen yang tidak tersentuh oleh pekerjaan Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang tidak pernah bisa tersentuh oleh karya-karya Tuhan. Banyak orang-orang Kristen, saudaraku sekalian, yang tidak bisa tersentuh oleh sesuatu yang Tuhan izinkan, baik yang terjadi atas dirinya maupun yang terjadi atas orang lain. Kenapa bisa demikian, saudaraku sekalian? Belajar dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua agama Yahudi ini, kita bisa mencatat beberapa pelajaran rohani yang sangat penting. Yang pertama, saudaraku sekalian, kenapa terjadi seperti yang kita bicarakan tadi? Pekerjaan Tuhan tidak pernah menyentuh pikiran, hati, perasaan seseorang. Karena mereka tidak pernah membuka hati dan hidup mereka bagi Tuhan. Ini pelajaran yang pertama. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, tua-tua agama Yahudi, orang-orang Farisi ini. Sebetulnya semua ini golongan Farisi. Tapi supaya lebih jelas saya masukkan dalam kelompok ini. Tiga-tiganya saya sebut. Farisi itu adalah golongan ahli-ahli Taurat, ya, sama orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia kerohanian pada waktu itu. Kenapa bisa seperti itu? Sudah nampak di depan mata. Ketika Tuhan berkata, sebelum saya menjawab, kamu jawab dulu satu pertanyaan yang akan kuberikan kepadamu. Kalau kamu bisa jawab, saya akan menjawab pertanyaanmu. Apa pertanyaannya? Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari bumi? Dari atas atau dari bawah? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang ini sebetulnya tahu seperti apa jawabannya. Mereka berkata, kalau kita berkata dari sorga, maka dia akan berkata kepada kita, kenapa kamu tidak percaya? Tapi kalau kita berkata dari dunia ini, dari manusia, orang banyak ini akan melempari kita dengan batu. Sebab apa? Orang-orang banyak ini percaya bahwa baptisan Yohanes itu berasal dari sorga. Jadi bukan gak tahu. Jadi alasannya apa, saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan? Alasannya karena memang orang-orang ini sama sekali tidak pernah membuka hatinya terhadap Tuhan dan terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan.
Nah, kalau sudah begini kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang seperti ini akan sangat sukar diyakinkan. Akan sangat sukar diyakinkan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Akan sangat sukar diyakinkan tentang hal-hal rohani. Akan sangat sukar diyakinkan tentang hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Akan sangat sukar diyakinkan tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Orang-orang seperti ini akan sangat sukar. Ketika tidak sungguh-sungguh membuka hati. Ketika tidak sungguh-sungguh membuka hidup bagi Tuhan. Maka mereka akan sangat sukar, saudaraku sekalian, mengerti hal-hal rohani. Dan satu fakta yang bisa kita lihat dalam kehidupan orang-orang Farisi ini adalah mereka hanya sekedar beragama. Mereka hanya sekedar beragama dan keberagamaan yang mereka tekuni sebetulnya hanyalah tradisi. Jadi bisa dikatakan saudaraku sekalian, keberagamaan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi ini adalah keberagamaan yang tidak membuat mereka bertuhan. Halo? Halo? Keberagamaan yang tidak pernah membuat mereka bertuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen hari ini. Beragama Kristen tapi tidak bertuhan. Beragama Kristen tapi tidak bertuhan. Beragama Kristen tapi tidak menggeluti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Beragama Kristen, saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, tapi tidak pernah berusaha mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki atas hidupnya, apa yang Tuhan inginkan atas hidupnya. Jadi beragama Kristen begitu saja. Nah, kalau mereka adalah tua-tua Yahudi, tua-tua agama, kalau mereka adalah orang-orang rohaniwan, yang memang ingin menuntun semua orang kepada ketaatan Allah atas Allah mereka, yaitu Allah Israel. Jangan kita bilang dulu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kepada Allah mereka adalah Allah Israel. Kalau mereka memang ingin menuntun semua umat ke sana, maka ketika mereka melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, akan segera mereka berkata, mari kita dukung. Apalagi ketika mereka melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau memang benar-benar mereka ingin menuntun orang kepada Tuhannya, kepada Allah Israel, hidup dalam ketaatan akan hukum-hukumnya, maka saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara naluriah mereka pasti akan mendukung apa yang dilakukan Yohanes, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak mungkin ada pertentangan. Tidak mungkin ada pertentangan. Tidak mungkin ada pertentangan. Tidak mungkin ada gairah untuk menolak. Apalagi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin ada gairah untuk mengabaikan. Mau berkenan kepada Tuhan. Mau hidup seperti yang Tuhan mau. Tapi tidak setuju, tapi tidak senang, ya, tidak setuju, tidak senang dengan ketika Tuhan memperagakan kehendaknya, ketika Tuhan memperagakan pekerjaannya, ketika Tuhan menampakkan apa yang menjadi keinginannya. Nah, itu yang pertama. Kenapa bisa? Akhirnya menjadi sangat bodoh. Akhirnya benar-benar bodoh ini orang-orang Farisi ini. Kenapa mereka akhirnya menjadi sangat bodoh? Ya ini saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan jawabannya.
Karena mereka tidak pernah membuka hati, membuka hidup mereka bagi Tuhan. Meskipun saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, hari-harinya mereka menggeluti keberagamaan yang seharusnya keberagamaan itu membuat mereka menjadi orang-orang yang bertuhan. Ya, sekali lagi ini gambaran orang Kristen hari ini. Beragama Kristen tapi tidak bertuhan. Ya, beragama Kristen tapi tidak bertuhan. Yang kedua, kenapa bisa seperti ini? Tidak pernah menyadari, tidak pernah mengerti. Kenapa menjadi buta terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan? Jawaban kedua, karena tidak menyadari kebutuhan rohani. Apa kebutuhanku secara rohani? Apa kebutuhan kami secara rohani? Tidak pernah menyadari. Dan sekali lagi ini gambaran dari kehidupan orang Kristen hari ini. Ada terlalu banyak orang yang tidak sadar kebutuhannya akan Tuhan. Ya, benar. Ada terlalu banyak orang yang seperti ini. Nggak sadar apa yang dia butuhkan sebagai orang Kristen. Kamu manusia rohani? Ya. Kamu ingin menjadi manusia batinia? Ya. Kamu orang percaya? Ya. Kamu umat Tuhan? Ya. Itu status-status rohani. Amin. 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 Itu status-status rohani. Kamu orang percaya? Iya. Kamu orang Kristen? Iya. Itu bukan status duniawi. Kamu orang percaya? Iya. Kamu umat Tuhan? Iya. Meskipun di KTP-nya agama Kristen. Itu bukan status duniawi. Sebab kewarganegaraan kita bukan dari bawah tapi dari iya. Kamu orang Kristen? Iya. Kamu umat Tuhan? Iya. Kamu orang percaya? Iya. Itu status rohani. Tapi sayang, orang punya status rohani tapi tidak mengerti kebutuhan rohaninya. Apa yang dia butuhkan dengan statusnya sebagai makhluk rohani, dia sama sekali tidak mengerti. Tidak paham. Mereka tidak menyadari apa sebenarnya yang mereka butuhkan sebagai orang beragama. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Sebagai akibatnya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka tidak pernah merasa, ya, mereka tidak pernah merasa bahwa apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, apa yang sedang dibuat oleh Tuhan Yesus, apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, sesungguhnya Tuhan sedang melalui apa yang dilakukan itu, sesungguhnya Tuhan sedang memenuhi kebutuhan rohani mereka itu. Karena tidak sadar apa yang dibutuhkan sebagai manusia rohani, maka akhirnya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sesungguhnya. Itu semua sedang memenuhi kebutuhan rohani mereka. Halo? Halo? Ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itulah kebutuhan rohani. Tuhan ingin memenuhi kebutuhan rohani setiap orang pada waktu itu. Tapi karena memang mereka tidak mengerti apa yang mereka butuhkan, maka saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka berpikir saudaraku apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak ada kaitannya dengan diri mereka. Maka jangan heran ketika mereka berkata, dengan kuasa mana kamu melakukan itu? Dengan kuasa mana kamu melakukan itu? Atas otoritas siapa kamu mengerjakan itu? Mereka tidak pernah mengerti. Akhirnya mereka pertanyakan itu karena tidak sadar apa yang menjadi kebutuhan rohaninya. Saudaraku sekalian, memang
Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu tidak secara langsung kepada diri orang-orang yang bertanya itu. Tetapi Tuhan lakukan itu bagi orang lain. Tapi seharusnya saudaraku sekalian mereka sudah mengerti itu. Karena apa? Karena ada kesaksian. Kita para nabi di dalam diri mereka, di dalam tangan mereka, di dalam keberagamaan mereka yang menyebutkan pada hari-hari terakhir itu. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, penolong itu, Mesias itu akan datang, akan tiba saatnya. Orang-orang pincang akan berjalan. Ya, orang-orang lumpuh akan berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati akan dibangkitkan dari kematian. Itu bukti bahwa Tuhan sudah hadir bagi Israel untuk melawat umatnya. Tapi sayang, karena kebutuhan rohani mereka tidak mereka sadari dengan baik. Sebagai akibatnya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang ini tidak merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu terkait dengan diri dan hidup mereka. Terkait dengan diri dan hidup mereka. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sadari perkara ini dengan sangat baik. Kita butuh Tuhan dan akan tetap butuh Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita butuh Tuhan dan akan tetap butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, seperti apapun keadaan kita hari ini, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita butuh Tuhan. Tidak pernah kita tidak butuh Tuhan. Sebaik apapun keadaan kita hari ini, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan akan menjadi kebutuhan utama kita. Karena itu sadari akan hal itu. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu ternyata ajaib bagi kita. Dan akhirnya kita bisa mengasihi Dia dengan sempurna. Kenapa orang tidak melihat pekerjaan Tuhan? Karya-karya Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan. Kenapa mata mereka menjadi buta? Yang pertama, karena mereka tidak pernah membuka hati dan hidup mereka dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, karena mereka tidak pernah menyadari kebutuhan mereka secara rohani sebagai umat rohani. Amin. Mari kita bangkit berdiri.